kita akan berbicara tentang jangan pernah berhenti berbuat baik atau jangan pernah merasa kapok dalam berbuat baik. Tapi ciri khas kita sebagai anak Tuhan, kita harus terus melakukan perbuatan baik sebab kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, kita harus jelas bahwa perbuatan baik kita bukan untuk menyelamatkan kita, tapi perbuatan baik kita adalah sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi itu bukti, bukan upaya supaya diselamatkan, tapi bukti sudah diselamatkan. Nah, kita melihat sebuah kisah dalam Alkitab, kita buka Alkitab kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19 tentang ke-10 orang kusta. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 saya akan bacakan bagi kita dalam perikopnya ke-10 orang kusta. Ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang ke-10 kusta ini sangat sering kita dengar, dan perlu kita ketahui bahwa pada kala itu penyakit kusta ini adalah dianggap penyakit yang najis. Jadi orang yang berpenyakit kusta tidak diizinkan tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak punya penyakit kusta. Jadi dalam arti kata, secara fisik mereka sudah menderita oleh karena penyakit kusta yang menimpa tubuh mereka, tapi secara psikis, secara psikologi mereka juga disingkirkan, mereka juga diasingkan dan dianggap najis. Jadi ada tekanan-tekanan sosial kepada mereka, mereka dianggap najis dan disingkirkan. Dan setelah itu mereka juga, saudaraku, sudah mengalami namanya sebuah penyakit kusta yang pada kala itu tidak ada yang menjadi obatnya. Nah, apa yang terjadi? Kondisi ini, Bapak Ibu Saudara, penderitaan ini yang membuat mereka berteriak kepada Tuhan ketika Yesus lewat, kata Alkitab. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria ke Galilea. Maka orang-orang kusta yang 10 orang ini berkata kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, kenapa dikatakan di sini mereka berteriak? Ya tentu kan mereka tidak mungkin di pinggir jalan. Tapi mereka mungkin ada entah beberapa meter dari jalan, itu semacam tempat mereka dikhususkan karena
penyakit kusta kan begitu ya. Sama seperti kalau kita hari itu pernah sebuah peristiwa yang mendunia seperti COVID. Nah, orang-orang kena COVID kan mesti ada kamarnya, nggak boleh disamakan dengan orang yang sehat. Nah, itu hanya karena supaya jangan virusnya menular. Tapi kalau ini bukan cuma supaya penyakitnya jangan menular, tapi mereka dianggap najis. Mereka dianggap tidak pantas untuk bersentuhan dengan orang yang sehat. Maka pastilah tempatnya itu asing. Tetapi ketika mereka tahu Yesus mau lewat, mereka berteriak, "Guru, Yesus, kasihanilah kami." Lalu pada kala itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memandang mereka dan berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, singkat ceritanya, saudara, ke-10 orang ini pergi berjalan, belum sampai kepada imam, di tengah jalan mereka sudah sembuh. Hanya yang menjadi persoalannya adalah, yang kembali datang untuk memuliakan Tuhan, hanya 1 orang dari ke-10 yang semuanya sembuh. Makanya Yesus pada kala itu bertanya dan sedikit bingung gitu ya. Maksudnya saya pakai istilah bingung ini artinya kok begini? Kok sampai tidak menyadari kebaikan yang telah diterima, sampai tidak datang mengucapkan terima kasih istilahnya. Tapi hanya 1 orang. Nah, ini yang saya mau katakan, saudara, kita jangan berhenti berbuat baik sekalipun perbuatan kita tidak dihargai atau tidak diucapkan terima kasih. Nah, ini adalah karakter manusia akhir zaman, kata Alkitab, bahwa pada akhir zaman orang tidak tahu berterima kasih. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, tekanan yang mereka alami pada saat mereka sakit, menderita, diasingkan, dianggap najis, tapi sekarang tanpa biaya, oleh karena kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan, mereka tiba-tiba sembuh. Loh, kenapa mereka tidak kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus? Nah, ini yang jadi persoalan, saudara. Karena pada kala itu mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang pantas, sesuatu yang layak mereka terima. Karena mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang pantas, yang layak untuk menerimanya. Sebagai orang Yahudi, tetapi orang Samaria yang dianggap kastanya lebih rendah daripada orang Yahudi, orang Ibrani pada kala itu. Dimana kalau ini penderitaan Samaria ini kan double nih. Udah dia penyakit kusta, diasingkan, dianggap najis, dan secara sosial pun sekalipun dia sehat, orang-orang Samaria itu dideskripsikan atau dianggap kasta rendah, lebih hina dari orang-orang Yahudi. Jadi dia double atau triple gitu ya penderitaannya. Maka ketika dia menyadari betapa kebaikan Tuhan membuat dia mengalami sebuah kesembuhan dan bebas dari sebuah masalah yang begitu besar, maka apa yang terjadi? Dia datang tersungkur kepada Tuhan dan memuliakan Allah, kata Alkitab. Lalu pada kala itulah Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lalu apa yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara, sekalipun hanya 1 orang yang datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus, yang 9 orang lupa diri. Tapi poin yang saya mau sampaikan, Yesus tidak pernah berhenti berbuat baik kepada siapapun dan kapanpun dalam masa pelayanannya di dunia ini. Dia tidak berkata, "Percuma saya buat baik sama ini orang. Saya sudah sembuhkan dia tanpa modal, tanpa biaya. Tadinya dia menderita, giliran sakit,
dia menderita, giliran disingkirkan, teriak-teriak, Yesus tolong kasihani aku. Tapi giliran sudah sehat, sudah kuat, sudah diterima masyarakat, wah sekarang ingat pun tidak lagi. Untuk apa aku berbuat baik untuk orang-orang kalau toh begini caranya diperlakukan kepadaku? Tidak ada seperti itu dalam kamusnya Tuhan Yesus, saudara. Tentu saya mau menyoroti tentang perbuatan baik Yesus yang tidak dihargai oleh 9 orang penyakit kusta yang tadinya sangat menderita. Itu juga yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini. Kita juga tidak boleh melupakan setiap kebaikan dan perbuatan Tuhan. Saya akan sampaikan tadi, orang-orang yang 9 orang itu adalah orang-orang Yahudi yang merasa mereka pantas dan layak untuk mendapatkan kesembuhan itu. Maka mereka merasa juga tidak perlu untuk mengucapkan terima kasih, karena itu merupakan sebuah bagian mereka. Karena juga bisa jadi, karena pada kala itu Yesus juga kan bagi orang-orang Yahudi dianggap sebagai orang yang tidak selevel dengan ahli Taurat dan para imam-imam. Nah, tapi yang saya maksudkan di sini apa? Kerap kali kita juga bisa begitu kepada Tuhan. Kita menganggap hal wajar berkat-berkat yang kita terima. Kita sering menganggap yang kita terima itu adalah hal-hal yang wajar, yang pantas kita dapatkan. Berkat yang kita terima, mungkin gaji kita, mungkin dari usaha kita, dari pekerjaan kita, kekuatan kita, kesehatan kita. Kita seringkali menganggap itu hal yang wajar dan pantas kita terima, sehingga rasa syukur kita pada Tuhan jadi berkurang, bahkan kerap kali tidak ada, Bapak Ibu. Jadi kan begini jadi masalah kan. Kita menganggap sehat bangun pagi itu ya hal yang wajar kita terima. Habis aku kan rajin olahraga, jaga kesehatan. Wah, kita dapat gaji, dapat bonus, ya iya kan aku kan pekerja keras, rajin kerja. Bisnis kita berkembang, ya kan aku juga orang yang gesit, yang benar-benar smart, yang bisa menjalankan bisnis dengan baik. Sehingga setiap yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima, ada prestasi-prestasi anak kita contohnya, atau prestasi kehidupan kita, kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar kita terima. Sehingga kita tidak sampai seperti orang Samaria ini, datang tersungkur dan sujud dan bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Artinya kita bisa jadi melupakan kebaikan Tuhan tanpa mungkin kita sengaja. Maka itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita terima dan apapun yang kita alami, jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang wajar dan pantas kita terima. Tapi kita harus memandang itu sebagai berkat dari sebuah kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Maka poin yang selanjutnya, kalau kita juga telah mengalami kebaikan Tuhan, kita merasakan bahwa semua apa yang kita miliki adalah kebaikan Tuhan, maka ketika kita juga melakukan kebaikan kepada orang lain, dan kebaikan kita ini dilupakan, jangan pernah kecewa, jangan pernah merasa, kapok deh gua, mulai hari ini saya nggak mau baik sama siapa saja. Karena kan ini tipikal manusia. Ini kan coba kita lihat yang 10 kusta ini tadi, 10 kusta ini Bapak Ibu. Waktu mereka sakit, disingkirkan, mereka dianggap najis. Waduh, teriaknya kan sama Tuhan Yesus, Yesus, Guru, kasihani kami. Wah, kasihani kami, tuh kasihani kami. Kan seringkali ada orang begitu dengan kita. Waktu dia lagi terjepit, lagi susah, lagi punya masalah besar. Pak, Bu, tolong aku. Engkau aku anggap saudaraku, engkau aku anggap bapakku, aku anggap mamaku. Hanya engkau yang ngerti aku. Nah, itu seringkali saudara. Wah, kita bisa berikan, lakukan apa yang bisa kita buat. Pikiran kita, uang kita, tenaga kita, waktu kita. Bahkan segala hal lain yang bisa kita buat. Tapi kerap kali ketika orang-orang seperti ini, saudaraku, sudah menganggap dia sudah bebas dari penderitaannya, bebas dari kesulitannya, bebas dari tantangannya. Udah, dengan begitu mudah dia bisa melupakan kita dan menganggap apa yang kita lakukan itu seolah-olah itu hal biasa dan pantas untuk dia terima. Maka ini seringkali secara daging harus jujur, ini seringkali bisa menyakitkan hati kita. Tetapi saya harus ingatkan,
Kalau Yesus sendiri tidak tersinggung dan tidak marah, dia juga tidak berkata, mulai hari ini aku nggak mau lagi sembuhkan orang-orang yang tidak tahu diri itu. Atau dia tidak berkata, ku kembalikan lagi penyakit kustanya biar tahu rasa dia orang. Tapi Yesus hanya fokus kepada orang yang satu ini, yang mengucapkan terima kasih ini dan berkata, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan kepada siapapun dan kepada apapun yang kita sudah korbankan, jangan pernah menyesalinya. Kalau orang itu tidak pernah mengingat kita, bahkan mungkin kembali malah menjadi memusuhi kita, menjelekkan ataupun juga menyakiti hati kita. Jangan pernah merasa bahwa kita telah melakukan hal yang sia-sia. Tidak. Kita tidak pernah melakukan hal yang sia-sia pada saat kita melakukan apa yang baik. Tetapi apa yang kita lakukan, kata Alkitab mengatakan setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di hadapan Tuhan. Baik apa yang dia lakukan itu perbuatan yang baik atau perbuatan tidak baik. Dan setiap orang akan menerima upah berdasarkan apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita lakukan. Maka itu sebabnya supaya perbuatan baik kita menjadi upah kelak dalam kerajaan Allah. Maka jangan sampai kita pernah berkata, kapok deh buat baik, saya nggak mau lagi nolong orang. Saya nggak mau lagi tolong dia, itu orang tak tahu diri. Saya nyesal pernah mengenal dia, saya pernah kesal menolong dia. Dia begitu menyakitkan aku, dia begitu melupakan, benar-benar seperti orang tidak pernah kenal dengan saya. Dan saya tidak tahu saudara, apakah kesembilan kusta tadi yang tidak berterima kasih, jangan-jangan ada di rombongan orang yang ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bisa kenal. Waduh, ini yang 9 orang, dia yang kusembuhkan hari itu yang teriak-teriak, ngemis-ngemis, minta tolong, kasihani aku, kasihani aku. Waduh, sekarang dengan garang dia berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Waduh, itu benar-benar menyakitkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka demikian dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Dan jangan pernah menyesal pernah melakukan kebaikan kepada siapapun. Termasuk yang sekarang mungkin paling menyakiti hati kita. Karena yang kita lakukan adalah untuk kebaikan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, maksud saya. Sekali lagi, untuk kemuliaan Tuhan dan kelak kita akan mendapat upah dari setiap apa yang kita perbuat. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah keteladanan kepada kita. Dia tidak fokus kepada yang 9 orang yang tidak mengucapkan terima kasih. Fokus kepada satu orang yang masih tahu diri. Saudara, kan begitu, kerap kali kita tersita pikiran kita dengan orang yang sudah melupakan kita, meninggalkan kita, mengkhianati kita. Tapi sampai karena kita tersita pikiran kepada orang-orang yang melukai, mengkhianati kita ini, sampai kita kehabisan energi dan tidak memperhatikan orang yang masih tinggal bersama kita. Padahal masih ada orang yang masih tinggal bersama kita yang membutuhkan perhatian kita. Kan sering begitu Bapak Ibu. Makanya saya punya prinsip begitu. Kalau ada orang yang meninggalkan, ada orang yang melupakan, ada orang mengkhianati, ya sudahlah. Tapi harus jujur, memang ada perasaan sakit gitu ya. Tapi itulah proses perjuangan kita melepaskan itu. Tapi saya mulai belajar berkata begini. Oke, saya tahu ini menyakitkan. Tetapi bagi saya lebih penting fokus kepada yang masih bersama dengan, yang masih tinggal atau yang masih ada bersama dengan kita. Daripada memikirkan mereka yang sudah pergi, melupakan dan juga mengkhianati kita. Lebih bagus fokus kepada yang masih tinggal. Sama seperti Yesus. Cuman satu yang datang berterima kasih. Dia hanya concern kepada yang satu ini, berkata, bangkitlah, berdirilah, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Dia tidak marah-marah dan berkata, dasar yang 9 orang itu ya, emang tadi kemana dia pergi? Emang apa katanya samamu? Dia nggak bilang apa-apa samamu waktu kau datang ya?
Tidak ada diinterogasi apa-apa, dia cuma berkata, kan tadinya 10 kan. Yang penyakit kusta, kata Tuhan Yesus. Loh kenapa cuma 1? Nah itu untuk menegaskan kepada orang yang mendengar, begitulah karakter dan tipikal orang yang tidak menghargai kebaikan daripada Tuhan Yesus. Tetapi sekalipun tidak dihargai kebaikannya, tetapi Yesus tidak pernah berhenti berbuat baik. Demikian dengan kehidupan kita. Kita juga sudah bicara tentang buah roh dengan sifat kebaikan. Kebaikan di situ adalah bagaimana kita, saudara, melakukan sesuatu yang tidak reaktif, tidak responsif kepada kesalahan dan kejahatan orang lain. Tapi kita memberi ruang, memberi waktu, memberi masa untuk kepada mereka mengalami sebuah perubahan dan pembaharuan. Jadi kalau kita juga sedang melakukan kebaikan-kebaikan hari ini, jangan sampai saudara tidak membekali diri. Saudara mesti berkata begini, karena kan kerap kali orang yang kepadanya kita baik, justru kerap kali itu yang diizinkan Tuhan. Saya pakai kalimat ini supaya kita bisa mengerti. Diizinkan Tuhan untuk melupakan bahkan mengkhianati kita demi kebaikan. Untuk apa? Memurnikan motivasi kita. Supaya kita jangan sampai merasa jadi pahlawan atas orang-orang yang kepadanya kita pernah berbuat baik. Tapi supaya kita sadar diri juga bahwa kita hanyalah hamba yang dipercaya Allah untuk melakukan kebaikan. Maka sebagai hamba kita tidak mendapat upah dari orang yang kepadanya kita baik, tapi kita mendapat upah daripada Tuhan kita yang menjadi majikan kita, kelak kita dapat upah dari Dia. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini pengertian ini penting untuk menyelamatkan kita dari segala reaksi-reaksi dan tindakan-tindakan kita kepada orang-orang yang melupakan kebaikan kita. Kita mesti sadar, oh iya, aku adalah hamba Tuhan, suruhan Tuhan, apapun yang kulakukan itu untuk menyenangkan Tuanku Yesus Kristus. Dan kalau aku dilupakan, semestinya bukan aku yang dilupakan, tapi Tuhan yang dilupakan. Dan sekalipun semua orang melupakan kita, tapi kalau kita menjadi hamba yang bisa dipercaya, hamba yang tetap mengabdi kepada Tuhan, Tuhan tetap mengingat kita dan akan berkata kepada kita, hamba yang baik dan setia, marilah, sabaslah, mari sehidangan dengan aku. Itu adalah pernyataan yang begitu agung dan mulia daripada semua orang memuja-muji kita. Tapi Tuhan justru tidak menganggap apa yang kita lakukanlah sesuatu yang memuliakan Dia. Itu justru lebih hina, saudara. Sebabnya hari ini tetaplah kita melakukan kebaikan. Jangan pernah langsung berpikir, nanti kalau aku baik sama ini, jangan-jangan ini mengkhianati nih. Nanti seperti si A pula lagi nih. Jangan-jangan ini seperti si dia yang hari itu. Yang dulu sampai ngemis-ngemis. Sampai benar-benar minta tolong. Sampai berkata, cuman kaulah yang ngerti aku, kau saudaraku, anggap bapakku, kau anggap mamaku. Tapi sekarang, wah, kita benar-benar dianggap seperti tidak ada, kan begitu ya. Aku, jangan-jangan nanti dia ini seperti itu lagi. Kita mesti hentikan itu. Setiap orang yang Tuhan beri kepada kita dipercaya kepada kita hari ini, untuk menerima sebuah kebaikan, kita lakukan. Jangan berpikir, nanti ini jadi pengkhianat. Itu tidak urusan kita. Urusan kita adalah tetap melakukan kebaikan walau tidak dihargai. Amin Bapak firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, dan nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Saudara.